Lalu tadi Mbak Tia sempat menggadaikan sertifikat rumah. Nah ini bagaimana Pak Ustadz seorang anak yang lebih mendengarkan asutan dari ibu yang sudah jelas-jelas tidak benar daripada suaminya, itu bagaimana Pak Ustadz? Yang pertama, saya ingin menjelaskan yang pertama Mas Mario. Para pemirsa pasangan suami istri yang dihormati Allah, kita harus meyakini bahwa apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita berupa anak, itulah amanah yang Allah berikan pada kita. Itulah kepercayaan yang Allah berikan pada kita. Tugas kita adalah menerima atas amanah yang Allah berikan tadi. Yang kedua, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak boleh mencela. Boleh jadi dalam pandangan kita, wah anak saya mohon maaf tunarungu dan seterusnya. Lantas kemudian kita menghakimi, wah ini nggak berguna. Siapa bilang? Mohon maaf, kalau kita mau melihat, kita di dunia ini mendapat terang benderang ini dari apa ini? Dari lampu ini. Siapa penemu lampu? Thomas Alva Edison itu tunarungu. Saya kemudian mengingatkan saya, apa itu Mas Mario dan Pak Angel, pas saya ada tugas Ramadan di salah satu negara di South Australia, di negara bagian Australia Selatan, tepatnya di Adelaide, saya berjumpa dengan dua hamba Allah pasangan suami istri dari Indonesia. Mohon maaf sekali saya mengikuti pengajian, yang laki-laki itu tidak bisa menggerakkan apa-apa berada di kursi roda, kecuali hanya mulutnya saja bisa, tangannya tidak bisa sama sekali. Yang mohon maaf, yang istrinya juga sama, ada kekurangan kalau dalam pandangan kita, tapi pandangan Allah sempurna. Kata salah satu, yang suaminya ini adalah pelukis mulut kelas dunia. Sering ikut festival dalam lomba-lomba kelas dunia, bukan lagi kelas ecek-ecek. Bandingkan dengan kita yang lengkap sempurna, bisa nggak menandingi seperti itu. Ini jam terbangnya sudah kelas internasional. Yang perempuan kulit dengan keterbatasan tadi ya pakai kursi roda. Sana ke sana berdua kemana-mana kursi roda. Kuliah di mana? Kuliah salah satu universitas terbaik di Australia Selatan. Bahasa Inggrisnya luar biasa. Orang Bandung dan seterusnya. Saya selalu mengapresiasi. Saat saya berjumpa dengan beliau apa? Ya Allah, saya bersimpuh padamu ya Allah, hari ini kau tunjukkan rasa syukurku padamu bahwa inilah engkau anugerahkan dan rahmati berkahi dua beliau ini. Allah berikan kelebihan-kelebihan. Jadi para pemirsa sekalian, ketika kita mencela anak kita itu bersama dengan kita mencelah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mencela Allah berarti sama dengan kita menantang kekuasaan Allah. Allah akan tunjukkan dalam kehidupan kita, kita akan dihinakan kalau kita tidak mensyukurinya dalam konteks ini. Yang kedua, kalau anak ini bisa berpikir refleksif, misalkan begini. Saya juga nggak ingin Anda lahirkan seperti ini, mengapa Anda lahirkan saya? Mau apa coba orang tua kita? Jadi jangan egois menghakimi anak kita. Justru tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan, mengantarkan anak kita ini supaya dia tumbuh menjadi lebih maksimal dalam konteks itu di sini. Nah inilah yang kedua. Kalau tadi Mbak Tia kan terus-terusan tadi itu marah pada suami dengan anaknya tanpa anak diajari oleh ayahnya, karena ayahnya baik sama dia. Anak akan merekam di dalam memori bawah sadar dia. Oh ibu saya kok begitu ya, bencinya sama ayah saya. Ibu saya kok marahi ya seperti anak kepada ayah saya. Sama saya kok dimarahi. Lama-lama anak ini juga akan benci pada orang tuanya. Jadi akan berbanding lurus dengan apa yang kita tanamkan. Makanya dalam kaidah mahfudzah itu kan mayyazra yaksud, siapa yang menanam dia akan memanen. Artinya siapa yang menanam keburukan-keburukan, yakinlah pada saatnya dia akan memanen keburukan itu kembali pada dirinya sendiri. Dan Al-Quran menggunakan istilah in ahsamtum li anfusikum. Kalau Anda berbuat baik pada orang lain, yakinlah orang lain juga akan berbuat baik. Wa in asatum fala. Kalau Anda berbuat buruk pada orang lain, ya kembali pada diri Anda sendiri. Nah, yang kedua terkait dengan berkaitan dengan suami. Para pemirsa, para saudara-saudariku, para istri, ketika Anda sudah punya suami, yang semula sebelum Anda punya suami, bakti Anda itu kepada kedua orang tuamu, taatmu mutlak kepada kedua orang tuamu berbanding lurus dengan ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi begitu sudah saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kalian, maka ketaatan seorang wanita, seorang istri tadi adalah kepada seorang suami. Bahkan pada zaman Nabi, ketika suaminya sedang di medan pertempuran dan tidak mengizinkan menerima tamu laki-laki selama dia tidak ada, ketika itu Fatimah mengajak Hasan dan Husain saja ditolak. Sampai bahkan di riwayat yang lain dijelaskan kasus yang lain, ketika orang tuanya sakit tidak menjenguk saja disampaikannya oleh Nabi, ya Rasulullah, dia ini si fulana ini terlalu ibunya sakit gak dijenguk ya Rasulullah, karena suaminya berpesan jangan kau tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Apa Nabi tersenyum, berbahagialah ibunya yang telah melahirkan anak wanita yang solehah taat kepada suaminya. Jadi ini adalah apresiasi, apalagi seorang tadi itu kemudian menggadaikan. Begitu juga saya ingin menasihatkan pada diri kita semua, pada para ibunda yang punya anak perempuan yang sudah dipinang, sudah menikah dengan seorang laki-laki,
ketika anak putri Anda tidak patuh kepada suami, jangan Anda membela putri Anda, justru nasihatilah dia supaya taat kepada suaminya. Berarti Anda mengantarkan pintu surga untuk Anda, dan Anda juga akan diantarkan kemuliaan bersama ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Sepanjang suaminya tidak durhaka kepada Allah dan Rasulnya kepada orang tuanya. Kalau untuk kebaikan, ini kan suaminya baik sekali. Betul. Mbak Tia, mohon maaf saya bertanya ya. Mbak Tia, sampai kapan Mbak Tia bisa bertahan dengan suami? Akhirnya jenuh juga sih Mbak. Saya pergi dari rumah, terus saya selingkuh sama orang kaya. Teman saya yang ngenalin sama selingkuhan saya. Suami mengetahui nggak perselingkuhan Mbak Tia ini? Pernah kepergok saat itu. Saya lagi di dalam mobil sama selingkuhan saya. Suami saya lagi jual sayur, lagi keliling, terus diketok-ketok pintu mobil. Terus saya pura-pura nggak kenal. Itu kayak Tia. 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 Buka pintunya, Tia. Kamu nggak ada kabarnya, Tia. Tia, buka pintunya. Siapa kamu? Jangan sembarangan dong. Siapa sih dia? Kamu kenal dia? Didi, galas sayang. Paling orang gila di sini. Kamu ngomong apa sih, Tia? Dirasuki setan ya kamu? Sadar, Tia. Aku ini suami kamu. Anak kamu nyariin kamu terus di rumah. Kamu nggak ada kabarnya. Heh, denger ya. Saya tuh nggak kenal sama kamu. Ngaku-ngaku suami saya. Bawa-bawa anak lagi. Dasar orang gila. Ayo pulang, Tia. Siapa laki-laki itu, Tia? Main gila kamu ya? Ayo, Tia. Turun dari mobil kamu, Tia. Siapa laki-laki itu? Apaan sih, Main Mas? gila kamu ya? Ayo, Tia, pulang, Tia. Mas, tolong, Mas. Anak kamu nanyain kamu terus di rumah, Tia. Lepasin nggak? Mas, Tia. Ayo pulang, Bung. Tia. udah lah, Mas. Orang kayak gitu nggak usah diladenin. Yuk, kita pergi aja yuk. Denger ya, lu kok masih gangguin dia lagi? Gua habisin lu. Hah? Tia, tega kamu sama aku, Tia. Masuk. Mas. Tia, pulang, Tia. Tia, pulang, Tia. 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 Menurut Pak Ustadz bagaimana nih tanggapan Pak Ustadz yang melihat cerita dari Mbak Tia ini? Saya ingin meluruskan dan dia bangga tetapi bangga dalam kemurkaan di jalan Allah. Iya. Dia bangga tetapi bangga di dalam perbuatan dosa di hadapan Allah. Mungkin bagi kita, wah, apa sih artinya dosa? Iya, mungkin sekarang tidak, tapi yakinlah suatu saat Tuhan akan menentukan kadar sunatullahnya berlaku pada hambanya. Itu yang pertama. Jadi yang tadi Mbak Tia tadi keluar dari rumah, ternyata pergi dari rumahnya itu apa? Untuk berbuat maksiat kepada Allah, yaitu berselingkuh tadi. Para pemirsa, na'udzubillah, kita semua mudah-mudahan Allah melindungi. Apa kata Al-Quran? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Karena apa? Menghinakan orang, bukan di situ tempat martabat kemanusiaan. Yang kedua, apalagi tadi telah menganiaya, mendolimi suaminya. Kan suaminya sah tadi. Apaan kamu gila? Saya nggak punya suami. Berarti telah mengingkari. Padahal ketika pernikahan itu mitsaqon ghalidz. Di Al-Quran disebut ada perjanjian yang amat sangat dasar, perjanjian Allah bersama para nabinya. Yang kedua adalah perjanjian antara dua hamba Allah yang sedang ijab kabul tadi, pernikahan tadi itu. Ini tadi kan. Yang ketiga yang saya paling ngeri itu ini Mbak Angel, Mas Mario. Kalau ini tadi misalkan suaminya tadi gitu, kemudian suaminya mengajukan tangan. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Dia istriku, tapi sekarang berkhianat kepadaku. Dia menantang atas durhaka kepadamu. Maka aku serahkan urusannya padamu. Kemudian Allah menyelesaikan urusannya, Pak. Selesai. Sebab doaul madlim, doa orang madlum, doa orang yang dianiaya, teraniaya, itu tidak ada hijab antara Allah dan hambanya. Ini kan teraniaya sekali. Dia mengasuh anaknya dengan keterbatasan tadi, dia berusaha semaksimal mungkin memberikannya halal, tetapi dibalas oleh suaminya, oleh istrinya dengan cara hina seperti tadi. Iya. Mbak Tia, berapa lama Mbak Tia berhubungan dengan pria kaya ini? Dengan selingkuhannya Mbak Tia? Nggak begitu lama sih, beberapa bulan saya tinggal di kontrakan. Kontrakannya nggak lama dari itu ketahuan sama istrinya.
sama cewek itu. Mami? Mami kok tahu papi ada di sini? Mami, papi bisa jadi. Ini semua cuma salah paham. Istri kamu sayang. Dasar pelakor, perusak rumah tangga orang. Jangan sembarangan kalau ngomong. Tuh, jaga tuh mulut lo. Kalau gue sayang sama suami lo terus kenapa? Dia pasti milih aku lah. Hah? Mami, ini semua cuma salah paham, Mami. Papi dijebak sama cewek ini. Usir aja dia, Mami. Jangan fitnah aku dong. Kan kamu yang ngajakin aku bareng tinggal di sini. Mana janji kamu? Lu udah jebak gua pakai obat bius kan? Ngaku lu. Dasar perempuan. Ah, udah deh, dasar cewek. Udah ketangkap basah aja masih ngelak. Gue beri pelajaran juga. Pasin nggak? Sampai-sampai gue ngeliat muka lo lagi di sini. Abis ya lo, mending sekarang lo pergi daripada gue teriakin maling. Pergi dong. Lepasin nggak? Maluan kamu mas, lihat aja pembalasanku. Lalu Mbak Tia diusir. Iya, saya diusir. Mbak Tia, pada saat diusir, Mbak Tia kemana? Apa kembali dengan suami atau bagaimana? Saya luntang-lantung kayak orang gila. Saya pergi, saya nggak tahu harus kemana. Saya depresi, saya benar-benar gimana? Saya kecewa gitu. Padahal saya udah nemuin seorang pria yang menurut saya hebat. Maaf, saya potong. Kecewa pada siapa? Maksudnya Mbak Tia? Kecewa sama Allah, ngerasa nggak adil gitu. Allah telah adil kepada kita semua. Maaf, ini Mbak Tia akhirnya marah kepada Allah gitu. Iya, terus saya luntang-lantung pergi. Sebenarnya saya nggak mau ceritain ini, saya benar-benar saya pernah ketemu sama preman, terus saya diperkosa. Ya Allah, kok nasibku gini banget ya? Ada aja cobaannya. Bro, kayaknya ada bangsa bagus deh. Apa sih? Neng, kita ini mau bikin senang, Neng. Jangan kurang ajar dong! Nggak ada yang mau kurang ajar. Kita mau bikin senang. Diam. Dengar aja, Neng. Bagaimanapun saya juga sedikit iba dengan Mbak Tia, walaupun Mbak Tia sudah berlaku kasar terhadap suami. Tapi apa yang harus Mbak Tia lakukan? Iya, yang pertama begini Mbak Angel ya, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kita mendapatkan warning yang luar biasa dari Allah melalui kisah Mbak Tia. Apa itu Allah menyatakan dalam surat Ibrahim, la in syakaratum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri atas nikmat yang Allah anugerahkan padamu, maka niscaya aku akan tambah. Aku berikan kamu nikmat berupa suamimu, pekerjaannya halal, mungkin baru tukang sayur, tapi syukurilah, nanti kamu tidak tahu bagaimana ketentuanku. Kalau sudah syukur, maka Allah kata apa? Lazidanakum, maka aku tambah. Sebaiknya kalau kamu umpat, kamu tidak syukuri, kamu hina, kamu caci maki aku, inna adzabi lasyadid, ingatlah azabku amat sangat pedih. Kita semua tidak pernah tahu rahasia Allah kepada hambanya. Ada yang diperjalankan melalui proses yang tertati-tati, tapi kemudian Allah angkat secara tiba-tiba karena kemuliaan yang Allah berikan. Yang kedua Mbak Angel tadi, Mbak Tia tadi itu kan berkisah, mohon maaf ketika tadi dengan selingkuhan di mobil, kemudian apa yang dikatakan kepada suaminya? Saya tidak punya suami seperti ini, Anda gila. Kan langsung dibalas oleh Allah sendiri kan? Ya. Dia tadi kan bilang saya seperti orang gila terluntar-lantung, ini balasan Allah baru sebagian kecil. Dan kemudian kamu hina, kamu tidak mau, ternyata Pak Allah hinakan sebagian kecilnya saja melalui dengan cara seperti tadi itu.
maka para pemirsa mensyukuri atas anugerah Allah, kemudian tetaplah kemudian berbuat baik pada orang lain, berbaik sangka kepada Allah, supaya kemurahan Allah, pintu-pintu rezeki Allah bukakan pada kita, kehidupan rumah tangga juga sakinah. Nah, Mbak Tia, apakah Mbak Tia masih ada usaha untuk cari suami dan meminta maaf kepada suami? Iya, saya selalu berusaha. Saya tanya-tanya karena kan rumah yang sertifikatnya saya gadaikan kan diambil sama rentenir ya. Saya dapat info dia tinggal tempat temannya sesama tukang sayur. Mbak Tia pernah samperin ke rumah? Pernah saya ke sana. Saya memohon minta maaf. Saya benar-benar nyesel. Sempat ketemu suami dan anak nggak Mbak Tia? Iya sempat, tapi suami saya bukan memaafkan saya, tapi malah jatuhkan talak sama saya. Saya nggak mau cerai, saya nggak mau, Mbak. Jadi tim Tawakal sebenarnya sudah berusaha sebelumnya menghubungi suami Mbak Tia untuk mencoba mengobrol. Nah, Mbak Tia, bagaimana kalau kita mencoba menghubungi suami Mbak Tia? Apakah Mbak Tia mau mencoba menyampaikan? Mau Mungkin ada komunikasi Pak Ustadz yang bisa membantu. Mau, saya pengen keluarga saya utuh lagi. Saya pengen memperbaiki kesalahan saya. Kita coba ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Halo, Bapak. Bapak Randy. Siapa ini? Benar ini dengan Bapak Randy? Oh iya. Silakan. Halo, Mas. Iya. Mas, aku tahu kamu pasti benci sama aku. Aku nggak mau pisah sama kamu. Maafin aku ya, Mas ya. Maafin Kamu aku. apa-apaan? Kamu Aku apa-apaan? mau bersujud di kaki kamu. Aku mau bantuin kamu jual sayuran. Aku mau. Maafin aku ya, Mas ya. Kamu ngapain pakai cara begini? Udah, kamu jangan bikin aku malu lagi dong. Jangan bikin aku kecewa lagi sama kamu. Mau banget jadi istri. Iya, gimana Pak Ustadz coba? Iya. Assalamualaikum Mas Randy. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Mohon maaf Mas Randy, saya tadi juga sudah menasihatkan banyak hal kepada Mbak Tia. Jadi Mas Randy, perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, soal kewenangan, misalkan Anda telah menjatuhkan talak, itu sepenuhnya kewenangan Anda, karena itu sudah memenuhi. Pertama, suami istri telah berbuat fahisyah, berbuat keji. Yang kedua, telah menghinakan keluarga dan seterusnya. Tadi itu sudah terpenuhi kalau kita lihat dalam kacamata agama. Tetapi perkenankan saya menyampaikan, istri Anda ingin meminta maaf. Kata Allah, Allah saja sekalipun hamba murka, hamba durhaka, Allah memberikan maaf. Tidak ada salahnya kedua hamba Allah antara Mbak Tia dan Mas Randy untuk saling memaafkan. Soal balik ke rumah tangga itu sepenuhnya adalah kewenangan daripada kebesaran jiwa daripada Mas Randy. Saya tidak ikut campur karena agama telah memberikan jalan penjelasan yang terang benderang. Hancur, saya nggak dihargai dan selalu direndahin sama dia. Iya. Mau maafin dia, mau rujuk, tapi saya nggak bisa nerima semuanya. Saya, anak-anak dia udah tersakiti. Iya. Sekarang gini aja, kalau mau minta maaf, mau rujuk, kamu datang, nggak usah dari sini. Datang aja kamu ke tempat Mas, aku. maafin aku. Iya. 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 Ini adalah sesungguhnya baru sebagian kecil yang Allah tunjukkan pelajaran kepada hambanya. Iya. Supaya apa? Hambanya mau bertobat. Bertobat itu bukan berarti lantas bertobat itu apa ya? Mensuci dirinya dari perbuatan dosa-dosa tadi itu. Kedepannya yang dilakukan ya, dia tetap menyambung silaturahim karena dia punya anak. Tetapi hubungan suami istri ada sepenuhnya ada di tangan daripada suaminya tadi itu. Kalau suaminya masih membukakan pintu samudra maafnya masih luas, diberi maaf, ya kembali dengan cara yang baik. Tapi kalau suaminya misalkan menutup diri, karena kesalahannya sudah sangat berat sekali tadi itu. Maka berarti apa? Berarti sudah bisa, tetapi kata Al-Quran wasarihuhunna sarahan jamilah, berpisahlah kalian dengan berpisah dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Tidak saling memusuhi, bermusuhan, tetapi saling menyambung tali silaturahim karena masih punya anak. Seperti itu. Nah, mungkin Mbak Tia bisa disampaikan, mungkin nanti suaminya bisa melihat dan mendengar langsung apa yang sebenarnya Mbak Tia rasakan dan Mbak Tia inginkan. Aku sadar aku banyak ngelakuin salah sama kamu. Dan aku juga sadar sebenarnya aku nggak pantas lagi untuk kamu. Aku ingin berbakti sama kamu, sama anak kita, Mas. Aku pengen perbaikin semua kesalahanku.
Seandainya ada wanita yang lebih baik, pantas untuk kamu pun, aku rela jadi kedua. Aku rela, Mas. Biar aku bisa ngerasain sakit yang kamu rasain waktu itu, Mas. Nah, sebelum kita tutup acara pada pagi hari ini, Pak Ustadz, mungkin ada kesimpulan dari Pak Ustadz untuk para penonton di rumah, bagaimana untuk mengambil Kisah pelajaran yang Mbak juga Tia ini. dari Mbak Tia ini, Pak Ustadz. Silakan. Kesimpulan yang pertama, pasangan suami istri itu adalah sama dengan hidup dalam samudra. Samudra kita lihat lautan kan gelombang nggak selamanya lurus, tapi kan ada naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Apa maknanya? Maknanya adalah perlu kesabaran. Yang kedua, syukurilah atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada suami Anda dan pemberian sebesar apapun, sekecil apapun termasuk dari suami Anda kepada kita, kepada para istri. Jika masih berkurang, berdoalah mudah-mudahan Allah berikan kelebihan kepada suami kita supaya bisa mencukupi dari semuanya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, tapi berbaik sangkalah kepada Allah, maka niscaya kebaikan dari berbaik sangka kita pada Allah, Allah akan mencurahkan pada kita. Yang keempat, para pemirsa, ini warning pada kita semua, ketika kita kufur, ketika kita menghinakan orang lain, apalagi menghinakan suami kita, yang itu adalah ayah dari anak kita, maka berarti sama dengan kita menanamkan kehancuran dengan kehinaan untuk kembali pada diri kita. Dan ketika Anda sudah dibalas dengan kehinaan sebagian kecil dari Allah, maka jangan berputus asa, kembalilah mengangkat tangan dan menengadah doa, bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan setitik harapan supaya kita di dalam rangkuan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz Sama-sama. dan juga Mbak Tia. Terima kasih sudah hadir di sini ya, berbagi cerita kepada kita. Kita doakan yang terbaik untuk keluarga Mbak Tia ya. Baik pemirsa Tawakal, sampai di sini acara pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa memetik pelajaran yang berharga dari kisah Mbak Tia. Kalau begitu saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.